Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang kehilangan keluarga akibat tsunami. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seorang pria yang kemudian merawatnya sebagai anak angkat. Namun, hubungan mereka kian romantis di saat anak ini tumbuh menjadi seorang gadis yang menggoda. Saat itulah mereka menjalin hubungan yang lebih dalam dari sekedar ayah dan anak. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Hana, salah satu korban yang berhasil selamat dari tsunami. Ia kemudian mencari keluarganya hingga ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Jungo. Jungo pun membawa Hana untuk bertemu petugas yang bernama Oshio. Dan disitulah Hana mengetahui bahwa keluarganya tidak ada yang selamat. Ketika Oshio mengajak Hana untuk pulang, disitulah Jungo mengatakan bahwa ia akan merawat Hana sebagai anak angkatnya. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Hana pun menangis terisak-isak mengingat ayah dan keluarganya. Namun Jungo mencoba untuk menenangkannya. Film pun lalu memperlihatkan keadaan di mana Hana telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Komachi yang menanyakan tentang Jungo. Ternyata Komachi ini merupakan anak dari Oshio dan juga pacar dari Jungo. Hingga pada suatu malam, Komachi dan Jungo pun melakukan hubungan persilaturahmian dan kemudian bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, Komachi membongkar pakaian Jungo yang pada saat itu sedang mandi. Lalu ia mendapati sebuah kado berisi anting-anting berwarna perak cerah. Mungkin karena cemburu, Komachi pun meninggalkan Jungo dan tidak membiarkannya masuk ke dalam mobil. Pada suatu malam, Jungo dan Han mendatangi pesta makan malam di rumah Komachi. Di sana, Komachi mendapati Jungo dan Han tampak akrab dan bermesraan. Komachi mencoba untuk mengajak Jungo bercerita, namun ditolak oleh Jungo. Keesokan harinya, Hana yang pulang dari sekolah bertemu dengan Komachi yang berada di dalam mobil. Hana yang terlihat seperti makan permen memperlihatkan kepada Komachi bahwa ia diberi anting-anting oleh Jungo sebagai kado ulang tahunnya. Kemudian Hana pun memanas-manasi Komachi untuk segera putus dengan Jungo. Beberapa hari kemudian, Hana bertemu dengan kakek Oshio. Di situ, kakek Oshio bercerita kepada Hana bahwa Komachi telah pergi ke Tokyo. Padahal sebenarnya dia berharap bahwa Komachi dan Jungo bisa menikah. Pada saat bercerita, Hana teralih oleh sebuah bus yang singgah mengantar Jungo. Kemudian ia pun berpisah dengan kakek Oshio dan menjemput Jungo. Sambil berjalan bersama Jungo untuk pulang ke rumah, Hana meminta sebuah kecupan. Disitulah mereka melakukan persilaturahmian bibir, tepat di tengah jalan di antara tumpukan salju-salju putih. Keesokan harinya, Hana yang sedang tidur dibangunkan oleh Jungo untuk sarapan pagi. Ia menyempatkan melihat berita tentang tumpukan balok es yang mulai mengambang di tengah lautan. Kemudian ia pun mencuci muka. Setelah membasuh muka, Hana pun mulai sarapan pagi. Jungo yang mendapat telepon dari atasannya untuk bekerja selama 10 hari membuat Hana merasa kesepian. Jungo pun kemudian merayunya dan menggodanya. Dan saat itu mereka pun mulai bermesraan hingga bermantap-mantap di rumah. Pada saat sedang menikmati bermantap-mantapnya, Hana tanpa sengaja melihat kakek Oshio di luar jendela yang segera berlari pergi. Ketika hendak berangkat sekolah, barulah Hana mengetahui bahwa benar kakek Oshio datang mengunjunginya. Dan pada saat pulang sekolah, Hana pun tanpa sengaja bertemu dengan kakek Oshio di jalan. Karena malu sudah tertangkap basah, Hana pun segera berlari meninggalkan kakek Oshio. Namun ketika Oshio mengejarnya, Hana terus berlari menuju ke balok es di tengah laut hingga kakek Oshio berhasil mengejarnya. Di tengah balok es itu, kakek Oshio bercerita bahwa Jungo merupakan seorang lelaki yang tidak pantas buat Hana dan meminta agar Hana mau dirawat oleh keluarganya yang lain. Hana pun kemudian marah kepada kakek Oshio, hingga menyebabkan kakek Oshio jatuh di sebuah balok es dan menendang-nendang balok tersebut. Mereka berdua pun terus berdebat hingga tanpa terasa balok es itu mulai menjauh. Kakek Oshio berusaha meminta Hana untuk mencari bantuan, namun Hana menyuruhnya berenang. Keesokan harinya, Hana mendapat kabar dari seorang polisi tua bahwa kakek Oshio telah mati membeku di tengah laut balok es.
Kemudian Jungo pun bersama Hana mendatangi pemakaman kakek Oshio. Di sini Hana terlihat mengakui perbuatannya kepada Jungo. Hal tersebut diungkapkan oleh Hana setelah Jungo menanyakan tentang kacamata Hana yang hilang. Meski begitu, Jungo tetap merahasiakan hal tersebut kepada banyak orang hingga ia dan Hana pindah ke Tokyo. Mereka berdua pun menjalani hari-hari dan tetap melakukan bermantap-mantap, di mana Hana sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Nah, beberapa bulan kemudian, di saat musim panas, Jungo yang sudah pindah ke Tokyo didatangi oleh seorang pria tua dari kampungnya yang menanyakan kabar tentang Hana. Ia merasa punya firasat tentang keanehan hubungan Jungo dan Hana yang lebih dari sekedar seorang ayah dan anak angkat. Pria tua tersebut pun lalu memperlihatkan kacamata Hana yang ditemukannya dan mengatai Hana sebagai seorang pemain. Jungo yang mendengar hal tersebut tiba-tiba marah dan memukulnya hingga terjatuh. Lalu Jungo juga melemparkan rebusan air panas hingga mengenai muka dan badan pria tersebut. Tak hanya itu, Jungo juga mengambil pisau dapur lalu menusuk leher pria tua tersebut hingga tewas di tempat. Hana yang pulang dari sekolah sangat terkejut melihat seorang mayat yang terbaring penuh darah di rumahnya. Lalu Jungo pun menjelaskan kepada Hana tentang apa yang diketahui oleh polisi tua tersebut. Film pun berlanjut di mana Hana yang telah bekerja sebagai seorang karyawan didekati oleh seorang pria bernama Osaki. Osaki bersama temannya mengajak Hana dan temannya untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan, mereka pun pulang. Nah, keesokan harinya, Osaki dan Hana pun kembali untuk pergi keluar makan bersama. Hana juga mulai bercerita tentang ayah angkatnya ketika Osaki bertanya tentang pria yang dicintainya. Hana yang dulu semasa kecil dan remajanya merasa paling mengerti tentang Jungo mulai merasa aneh dan mulai tidak mengerti dengan tingkah laku ayah angkatnya itu. Setelah selesai, mereka berdua pulang ke rumah. Osaki yang mengantar Hana diajak oleh Jungo masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Jungo menyuruh Osaki untuk melepas pakaiannya. Yang pada awalnya Osaki tidak ingin melepas baju, yang akhirnya menurut karena dipaksa oleh Jungo. Setelah melepas bajunya, Jungo pun mulai meraba-raba tubuh Osaki, mencium dan menghisap jari Osaki. Osaki yang merasa jijik tiba-tiba langsung mendorong Jungo hingga terjatuh dan berlari untuk segera mencuci jarinya. Jungo juga kemudian menyuruh Osaki untuk keluar dari rumahnya setelah mengetahui bahwa Osaki belum pernah tidur bersama Hana. Film pun langsung memperlihatkan keadaan setelah 3 tahun Hana pergi meninggalkan ayah angkatnya Jungo. Jungo pun sedang berjalan kaki menuju ke sebuah restoran. Di restoran tersebut, sudah ada Hana dan calon suaminya menunggu Jungo di sana. Jungo pun mulai bertanya kepada calon suami Hana tentang rumahnya dan ia merasa calon suaminya tidak cocok dengan Hana. Meskipun begitu, basa-basi mereka tetap berlanjut di mana Jungo memuji kecantikan Hana. Hana juga menanyakan tentang pakaian Jungo yang tampak begitu formal. Sehingga di bawah meja, kaki Hana mencoba menyentuh kaki Jungo, sambil Hana membisikkan mana ucapan selamat kepadanya. Dan setelah itu, film pun selesai. Nah lur, bagaimana menurut kalian film yang bergenre seperti ini? Apakah kalian menyukainya? Nah, jika kalian punya rekomendasi film yang cocok untuk dijadikan alur cerita film, tulis di kolom komentar. Mungkin segitu saja. See you on the next video. Bye bye.